Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yang tengah digodok pemerintah menuai polemik. Pasalnya, pemerintah akan menarik pajak secara masif kepada masyarakat, seperti sembako yang akan dikenai pajak pertambahan nilai PPN. Di antaranya beras, gula, minyak, hingga daging. Selain sembako, rencananya pendidikan dan jasa kesehatan pun akan dikenai PPN. Kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang diwacanakan berlaku terhadap sejumlah komoditas sembako ternyata tidak tercantum dalam draft rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUKUP. Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, tidak ada pasal dalam RUKUP yang secara eksplisit menyebut tentang usulan penerapan PPN sebesar 12% untuk bahan kebutuhan pokok atau sembako. Yang terjadi ada satu pasal yang di dalam draft itu mengatakan bahan kebutuhan pokok bukan lagi barang yang dikecualikan dari objek PPN karena RUU KUP bicara tarif pajak. Kemudian dicantolkan seolah-olah sembako dikenakan tarif PPN yang akhirnya publik teriak sembako dipajak. Justinus Prastowo mengungkapkan akibat hanya dicantolkan atau diinterpretasikan secara sepotong, maka konsep dalam RUKUP yang dimaksudkan untuk reformasi perpajakan yang berkeadilan jadi terlepas maknanya. Apalagi masalah sembako merupakan hal yang krusial bagi masyarakat, sehingga isunya berkembang menjadi liar seolah-olah pemerintah tidak memiliki rasa keadilan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat di tengah masa pandemik COVID-19. Justru dengan RUU KUP saat ini, pemerintah mendesain satu RUU yang cukup komprehensif. Isinya ada tentang pajak karbon, upaya menangkal penghindaran pajak yang sangat masif dilakukan, terutama oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Tapi yang terekspos ke publik dan mengundang kritik justru soal PPN sembako, yang sebetulnya tidak secara eksplisit dibahas dalam RUU KUP. Dalam RUU KUP, pemerintah juga mengusulkan kenaikan tarif PPh orang pribadi bagi orang kaya atau yang berpenghasilan tinggi supaya mampu membayar pajak lebih tinggi. Dalam Undang-Undang PPN diatur pengusaha yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar setahun itu tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak sehingga tidak perlu memungut PPN. Dengan ketentuan ini, maka para pedagang di pasar tradisional itu kemungkinan besar adalah bukan PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Dengan kata lain, tidak perlu khawatir akan ada kenaikan harga akibat PPN yang ditanggung oleh konsumen. Ini juga sudah coba kita pertimbangkan, kita pikirkan, supaya betul-betul tepat sasaran dan yang mampu diharapkan berkontribusi lebih besar untuk menolong, membantu yang saat ini masih berkekurangan. Mengenai persoalan PPN sembako yang menjadi polemik, Justinus menilai ada distorsi informasi kepada masyarakat. Dia mencontohkan tak semua beras adalah barang murah. Misalnya beras premium yang harganya bisa mencapai Rp50.000 per kilogram. Jelas beras dengan harga tersebut hanya mampu dibeli orang kaya, namun tidak dikenakan pajak sama seperti beras di pasar yang harganya Rp10.000 per kilogram. Jadi pengecualian yang terlalu luas itu membuat kita gagal mengadministrasikan dengan baik dan gagal mengajak yang mampu untuk berkontribusi membayar pajak. Ini yang sebenarnya ingin diatasi. Padahal dengan diatur dalam RUU KUP, barang-barang yang termasuk kategori mahal atau premium bisa masuk ke sistem perpajakan yang lebih baik, yang lebih mudah diawasi dan diadministrasikan.